Salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang ayah mengajak anaknya menyeberang sebuah sungai dengan menggunakan sebuah perahu kayu kecil. Pada awalnya perjalanan mereka sangat tentram dan menyenangkan dan mereka menikmati perjalanan itu. Namun tiba-tiba sang ayah melihat ada sebuah lubang kecil di dasar perahu itu dan sang ayah menjadi sangat panik. Dia kemudian mengajak anaknya untuk menambal lubang kecil ini. Sang anak menjadi kebingungan, mengapa lubang kecil itu membuat sang ayah menjadi sangat panik. Singkat cerita, mereka kemudian menambal lubang kecil itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah sampai di seberang, sang ayah kemudian menjelaskan kepada anaknya, memang lubang di dasar perahu itu sangat kecil. Tapi jika lubang kecil itu dibiarkan terus, maka air yang akan masuk itu akan membuat lubang itu bertambah besar dan bisa saja membuat perahu mereka tenggelam. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita seringkali meremehkan atau membiarkan dosa-dosa kecil itu terjadi di dalam kehidupan kita berulang-ulang kali, bukan? Ketika kita mulai menikmati chattingan atau telepon dengan mantan pacar yang bertemu ketika kita melakukan reuni. Ketika kita berbohong kepada pasangan atau orang tua kita. Ketika kita menyontek atau kita mulai mencoba minum minuman keras atau merokok atau melakukan dosa-dosa yang lain. Dan kita membiarkan itu terjadi terus-menerus. Bukankah kita sudah meremehkan dosa-dosa yang kecil? Memang kelihatannya itu sepele dan tidak ada artinya. Tetapi ketika kita membiarkan dan melakukan terus-menerus, bukankah hal itu bisa berakibat fatal baik bagi kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan orang lain? Dosa yang kecil yang kita biarkan bisa saja berakhir dengan pembunuhan, perselingkuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Saudara, ingat, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ditelannya. Siapapun kita harus berhati-hati dan waspada karena iblis itu sangat licik. Dia bisa mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lihat saja Raja Daud. Alkitab menceritakan pada suatu sore ketika dia baru bangun dari tidurnya dan berjalan-jalan di soto istana. Dia melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Saudara, seharusnya dia tidak membiarkan pikiran tentang wanita cantik yang sedang mandi itu ada di dalam pikirannya. Tetapi yang dia lakukan adalah menyuruh memanggil perempuan cantik itu datang ke istana. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Dia melakukan perzinahan dengan wanita cantik itu. Dan akibatnya wanita cantik itu yang sudah mempunyai seorang suami hamil. Dan kemudian yang dia lakukan adalah melakukan sebuah skenario jahat untuk mencelakakan suami dari wanita cantik yang bernama Batsheba itu. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi. Suami dari Batsheba itu kemudian mati di medan perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kecil yang dilakukan oleh Daud, dia hanya tidak sengaja melihat wanita cantik sedang mandi. Tapi karena dia membiarkan dosa kecil itu terus-menerus ada di dalam pikirannya, itu kemudian berakibat fatal. Bukan hanya dia berselingkuh dengan istri orang, tapi kemudian dia merencanakan pembunuhan kepada suami wanita itu. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahaya jika kita membiarkan dosa kecil dan kita melakukan itu terus-menerus. Ingat sekali lagi, iblis sangat licik. Dan dia selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Jangan pernah membiarkan iblis mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Jangan pernah meremehkan dosa kecil
terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita biarkan itu terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan, dan kita boleh tunduk kepada Allah dan lawan kepada iblis. Dan biarkan iblis itu lari jauh dari kita, dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang baik dengan tidak meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin.